Apa itu BEJ? Apa dampaknya bagi yang terjangkiti BEJ? Dan mengapa BEJ harus kita hindari? Bagaimana caranya menghindari BEJ? Simak dalam video ini selanjutnya. Pagi. Assalamualaikum sahabat Good Ethos People. Ketika Anda mendengar istilah BEJ, maka yang terbersit dalam pikiran kita tentu adalah Bursa Efek Jakarta. Ya, tetapi BEJ yang kita bahas pada video ini adalah bukan Bursa Efek Jakarta, tetapi ini adalah BEJ yang harus kita hindari. BEJ yang harus kita jauhi, karena BEJ ini akan merugikan diri kita. Siapapun yang terjangkiti penyakit kebiasaan BEJ ini, maka itu akan bisa menghambat perkembangan karirnya, sikap mentalnya, dan juga perkembangan dalam kehidupannya. Apa itu kebiasaan BEJ yang dimaksudkan? Yang pertama adalah B-nya adalah singkatan dari blame atau blaming. Kebiasaan mencari-cari kesalahan pihak lain. Pihak lain di luar dirinya, bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan lingkungan, bisa menyalahkan situasi, kondisi perkembangan ekonomi, bisa menyalahkan orang-orang lain di sekitarnya. Kalau dalam dunia kerja, seseorang yang terjangkiti penyakit kebiasaan blame atau blaming ini, maka ketika menemui suatu kegagalan, menghadapi suatu masalah atau kesulitan, maka dengan mudah dia akan melemparkan tanggung jawab kesalahan pada pihak lain, seperti menyalahkan kebijakan manajemen, menyalahkan fasilitas perusahaan, menyalahkan kualitas produknya mungkin, atau bahkan bisa menyalahkan atasan, rekan kerja, atau teman-temannya. Kalau ia adalah seorang atasan atau seorang manajer misalnya, ketika tidak mencapai satu target yang ditetapkan atau menghadapi satu kegagalan, misalnya KPI-nya tidak tercapai misalnya, maka dengan mudah ia melemparkan kesalahan kepada anggota timnya, kepada anak buahnya. Padahal kalau mau jujur sebagai seorang atasan atau manajer, maka kegagalan atau tidak tercapainya target itu adalah tanggung jawab dari dirinya. Sahabat Good Ethos People, orang-orang yang terjangkiti kebiasaan blame atau blaming ini menunjukkan rasa rendahnya tanggung jawab pribadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau dan tidak berani bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Karena itu sering kali dengan mudah melemparkan tanggung jawab kesalahan pada pihak-pihak lain, pada sesuatu di luar dirinya. Karena itu, kalau ingin menjadi pribadi yang memiliki sikap mental positif, memiliki karir yang terus berkembang dan maju dalam berbagai bidang, maka jauhi dan hindarkan kebiasaan blame atau blaming, menyalahkan pihak-pihak lain ini. Beranilah bertanggung jawab atas apa yang sudah Anda lakukan dan berani melakukan evaluasi atas kesalahan, kekurangan yang Anda lakukan. Kebiasaan yang kedua adalah E-nya adalah excuse, mencari alasan, mencari-cari alasan. Orang yang terjangkiti kebiasaan ini, maka dia akan pandai sekali atau pintar mencari-cari alasan untuk menutupi kelemahan, kegagalan, atau kekurangan dirinya. Ketika dia menghadapi satu masalah, satu kendala, satu kesulitan, bukannya mencari solusi atau mencari cara-cara yang lebih baik, tetapi justru sibuk mencari alasan untuk menutupi, mengurangi, atau menutupi akan kesalahan-kesalahannya, kekurangannya, dan kegagalan yang dialaminya. Sahabat, kalau ingin maju, ingin sukses, ingin berkembang dalam karir, maka tinggalkan kebiasaan excuse, mencari-cari alasan. Karena orang yang sukses, orang yang berhasil tidak memiliki alasan,
Tetapi orang yang gagal atau orang yang jadi pecundang, mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak alasan. Kebiasaan yang ketiga adalah justify. J-nya adalah justify. Inilah kebiasaan yang juga harus dihindari, harus dijauhi. Karena orang yang terjangkiti kebiasaan justify atau mencari pembenaran, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasa dirinya salah. Dia akan selalu merasa dirinya benar. Karena itu ketika menemui satu kegagalan, masalah, menghadapi kesulitan, dia tidak pernah mau melakukan introspeksi terhadap dirinya, tetapi selalu mencari pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya. Selalu mencari-cari pembenaran terhadap kekurangan, kesalahan, dan kegagalan yang dilakukannya. Biasanya kalau dia menemui satu masalah, kemudian menemui satu kendala, kegagalan, dan sebagainya, dengan mudah ia mengatakan, ya sekali-sekali salah, tidak apa-apa. Toh yang lain lebih banyak salahnya. Atau seringkali membanding-bandingkan, kalau misalnya seorang yang prestasinya jelek atau prestasinya kurang, kemudian membandingkan yang lain banyak yang lebih jelek dari saya. Nah, itulah mencari-cari pembenaran terhadap yang dilakukannya. Kalau sudah terpojok bahkan akan mengatakan, ya manusiawilah kalau saya salah atau kilaf. Akhirnya tidak pernah mau mengintrospeksi bahwa ada kekurangan, kelemahan, kegagalan yang disebabkan oleh di dalam dirinya sendiri. Sahabat Good Ethos People, itulah kebiasaan-kebiasaan yang disebut PEJ yang harus kita hindari, harus kita jauhi kalau kita ingin memiliki sikap mental yang positif, memiliki kemajuan dalam karir maupun dalam berbagai bidang kehidupan. Bagaimana agar kita bisa menghindari dan menjauhi kebiasaan PEJ ini? Maka yang pertama adalah berani bertanggung jawab. Bangun kebiasaan berani bertanggung jawab atas apa yang sudah kita kerjakan, atas apa yang sudah kita lakukan. Kalau itu kesalahan, kegagalan karena diri kita, maka akui bahwa itu adalah kesalahan kita. Kemudian lakukan evaluasi, perbaikan, tingkatkan, apakah ada yang kurang harus diperbaiki, kalau ada yang masih perlu ditingkatkan harus ditingkatkan. Jadi berani bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah budayakan mau melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi diri. Akui dengan kerendahan hati kalau itu adalah kesalahan-kesalahan kita, kemudian cari solusi yang lebih baik. Cari cara-cara yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah fokuslah pada solusi, bukan pada masalah, pada problem yang dihadapi. Maka ketika Anda menerima atau menghadapi suatu kesulitan, satu tantangan, satu kegagalan, bukan melemparkan kesalahan pada pihak lain, atau mencari-cari alasan, atau mencari-cari pembenaran, tetapi fokus mencari solusi untuk menemukan cara-cara yang lebih baik. Demikianlah sahabat, inspirasi dari saya, Eko Jalil Santoso. Selamat berkarya, sukses dan bahagia selalu untuk Anda. Salam Good Ethos. Wassalamualaikum.